Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Jati Diri Talk Show. Nah, pada talk show kita hari ini kita bakal berbincang-bincang mengenai pesan-pesan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk pedoman bermasyarakat Sivitas Akademika Unsur. Sebelum itu, perkenalkan, saya Kartika Lintang dengan NIM L1C022028 dan saya Tripuji dengan NIM L1C022007. Kami di sini sebagai moderator. Nah, sebelum itu kita sudah kedatangan teman-teman dari mahasiswa. Yang pertama ada Muhammad Esa dengan NIM L1C022033. Yang kedua ada Irma Novianti dengan NIM L1C022009. Yang ketiga ada Atalah Najwa dengan NIM L1C022031. Selanjutnya ada Sayyid Kutub dengan NIM L1C022021 dan ada Fatimah dengan NIM L1C022017. Sebelum kita masuk ke pembicaraan ini, alangkah lebih baiknya nih kita tahu dulu apa sih latar belakang dari topik yang mau kita bahas. Nah, gimana nih menurut Mbak Irma? Oke, jadi di sini saya akan sedikit menceritakan bagaimana latar belakang Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman ini lahir di Purbalingga pada tahun 1916 dan Jenderal Sudirman ini merupakan pahlawan revolusi Indonesia. Dan Jenderal Sudirman ini adalah Panglima TNI di Indonesia. Lalu pada saat itu beliau ini dikenal sangat gigih dan pantang menyerah ketika berjuang. Walau Sudirman menderita sakit paru-paru, beliau tetap berjuang, tetap melakukan perang-perang besar bersama prajurit-prajuritnya. Namun sayangnya beliau wafat pada tahun 1950 dan dimakamkan di Yogyakarta. Jenderal Sudirman dianugerahi gelar sebagai Jenderal Besar Anumerta TNI yang pada saat ini hanya 3 jenderal di Indonesia. Oke, jadi ada banyak nih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari perjalanan hidup Sudirman. Salah satunya itu nilai patriotisme, nasionalisme, rela berkorban, pantang menyerah, dan juga tangguh. Mungkin itu aja sih yang bisa saya ceritakan. Oh, ternyata sangat menarik juga ya latar belakang dari Jenderal Besar Sudirman ini. Dia merupakan tokoh yang sangat menginspirasi, gigih, dan pantang menyerah. Iya, bener banget nih Mbak Puji. Tapi kita tuh sebagai mahasiswa perlu tahu juga loh apa sih yang mereka hadapin selama mereka menjadi mahasiswa di Universitas Jenderal Sudirman. Mungkin dari Muhammad Esa bisa menjelaskan apa aja sih? Ya, jadi terima kasih pertanyaannya atas dari Kartika dan Puji. Jadi selama saya kuliah di sini, saya melihat beberapa permasalahan dan tantangan ya dari mahasiswa. Mengingat sekarang perkembangan iptek itu semakin masif begitu, sehingga menyebabkan semua batas-batas itu menjadi pudar. Nah, karena pudar ini bisa mengakibatkan nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para pahlawan, oleh leluhur-leluhur kita itu menjadi pudar, menjadi hilang begitu. Contoh saja saat ini banyak mahasiswa yang mengerjakan tugas itu menggunakan AI, ChatGPT, yang mana itu sangat tidak mencerminkan sebagai seorang akademis begitu, sangat tidak bertanggung jawab. Kemudian sekarang juga banyak petinggi-petinggi perguruan tinggi gitu yang melakukan korupsi, yang mana mereka itu kan mempunyai gelar yang tinggi ya, mempunyai gelar yang tinggi, mempunyai gelar yang banyak, mempunyai ilmu yang banyak begitu dan dipandang, tapi mereka itu melakukan hal-hal yang tidak mencerminkan sebagai seorang akademis begitu. Kemudian sekarang juga banyak marak pelecehan seksual di perguruan tinggi begitu. Kemudian banyak mahasiswa yang hanya ikut-ikut demo tapi tidak mengerti substansi daripada demo itu sendiri. Itu kan salah satu dari banyak hal ya yang tidak mencerminkan sifat-sifat juang pahlawan, sifat-sifat tanggung jawab pahlawan yang sudah ditanamkan oleh para pahlawan dan leluhur-leluhur kita. Gitu sih kalau dari saya, Kartika dan Puji.
banyak juga ya ternyata permasalahan yang dihadapin sama mahasiswa. Nah, kita juga perlu tahu nih pesan-pesan dari Jenderal Sudirman yang ditanamkan kepada mahasiswa selama mereka menjalani perkuliahan itu ada apa aja sih? Iya nggak nih Mbak Puji? Iya benar banget Mbak Karlin. Jadi kita mulai aja ya dari narasumber kita yang pertama, yaitu ada Said. Menurut kamu ada nggak sih pesan dari Jenderal Sudirman yang diterapkan selama menjalani perkuliahan atau pembelajaran ini? Oke, kalau menurutku pasti ada ya pesan dari Jenderal Sudirman yang bisa diambil atau diterapkan oleh mahasiswa. Salah satunya itu aku melihat mahasiswa taat buat keibadahannya gitu. Itu kan sesuai sama karakter dari Jenderal Sudirman sendiri gitu. Nah, aku melihat mahasiswa itu dengan segala kesibukannya, tugas kuliah, terus organisasi juga kan banyak tugasnya gitu. Tapi mereka tidak melupakan tanggung jawabnya gitu. Seperti sholat berjamaah gitu. Bener juga sih, aku juga sering lihat nih di masjid kita, masjid apa? Masjid Al-Marjan. Masih banyak yang tetap menjalankan kewajibannya. Salut banget sih buat itu. Iya, berarti kita sebagai mahasiswa selain belajar kita juga harus taat beragama ya. Iya. Oke, jadi buat narasumber yang kedua nih dari Mbak Fatimah, ada nggak pesan-pesan yang ditanamkan oleh Jenderal Sudirman yang sudah Mbak Fatimah terapkan selama menjalani kuliah? Nah, Panglima Besar Jenderal Sudirman ini mempunyai sifat, salah satunya itu dia punya semangat yang tinggi. Nah, hal tersebut itu saya terapkan sebagai mahasiswa dengan bentuk giat dalam memperbanyak ilmu, terus juga pantang menyerah, dan banyak mengikuti kegiatan perkuliahan. Oh gitu, berarti sebagai mahasiswa kita harus semangat ya. Iya, pasti. Explore juga ya berarti ya Mbak Iya. Karlin. Selanjutnya ada narasumber kita yang paling cantik ya. Di sini ada Mbak Atalah Najwa. Gimana nih menurut Mbak Najwa pendapatnya? Oke, kalau menurut aku pesan-pesan dari Jenderal Sudirman yang bisa kita terapkan tuh ada banyak banget ya. Salah satunya tanggung jawab. Sebagai mahasiswa yang tingkatannya udah jauh lebih tinggi, kita tuh harus bisa lebih bertanggung jawab dari sebelumnya. Misalnya aja di dalam perkuliahan nih, pasti tugas-tugas yang dikasih dosen itu kan banyak banget. Nah, kita tuh harus tetap bertanggung jawab dengan mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu dan dengan baik. Selain itu, kita juga harus mengikuti perkuliahan dengan baik. Nah, dari contoh tadi tuh menurut aku udah jadi salah satu bentuk tanggung jawab diri kita terhadap lingkungan sekitar, contohnya di lingkungan perkuliahan. Gitu sih. Oke, bagus banget ya ternyata jawaban dari teman-teman mahasiswa ini. Jadi kita tuh sebagai mahasiswa harus semangat, kita harus taat ibadah juga, karena kita sebagai umat muslim harus jangan lupa beribadah lah. Terus kita juga harus tanggung jawab sama kewajiban-kewajiban kita sebagai mahasiswa. Ngomong-ngomong Mbak Karlin nih, kita masih ada narasumber lain loh. Oh iya, siapa tuh? Kita kedatangan tamu dari alumni Universitas Jenderal Sudirman. Ada kawan dari Ilmu Kelautan Angkatan 19. Ya, mari kita sambut kawan. Halo semuanya. Halo. Kawan, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, kan kawan udah alumni nih. Kesibukannya sekarang apa sih Kak? Kesibukannya sekarang ya menggali skill lagi, ikut sertifikasi dari sertifikasi keahlian maupun mencari kerja juga. Oke, buat kawan, boleh nggak sih Kak aku minta satu kata nih dari Kak Wawan, selama Kak Wawan dari awal masuk kuliah, dari ospek sampai lulus tuh, satu katanya tuh apa Kak? Satu kata ya, selama saya kuliah di Unsud itu mengesankan sih. Mengesankan. Kira-kira mengesankannya yang bagaimana tuh? Boleh diceritain nggak Kak? Karena mengesankannya, saya masuk di Unsud ini kan di luar rencana saya ya. Maksudnya dari sekolah tuh nggak terpikir buat masuk di Unsud. Pas masuk ke sini pun sampai saya akhirnya bisa melewati semua masa studi, ya di situ saya banyak mengalami ya perubahan lah dalam proses, yaitu banyak teman, relasi, ataupun sempat jadi ketua himpunan juga. Nah itu sangat mengesankan selama saya berkuliah di Unsud. Oke, kalau misalnya pesan-pesan dari Jenderal Sudirman nih yang sudah kawan terapkan selama kawan menjalani perkuliahan itu apa aja sih Kak?
Oke, pesan yang sering saya dengar tuh selama kuliah di UNSUD itu kan Jenderal Sudirman jargonnya tak kenal lelah, pantang menyerah, terus maju dan berani, ya kan. Nah, seperti yang saya singgung tadi di awal, karena masuk di UNSUD, apalagi masuk di ilmu kelautan ini bukan rencana saya dari SMA, dan baru tahu ada ilmu kelautan saya di UNSUD, ya udah saya terus jalani aja, terus maju, pantang menyerah, hadapi aja semua tantangan yang ada di depan, sampai akhirnya saya bisa melewati, dan alhamdulillah lulus tepat waktu. Gitu. Jadi pesan-pesan Jenderal Sudirman ya tak kenal lelah, jadi apapun ya tetap hadapi dengan semangat, dengan penuh doa juga. Oke, berarti kawan ini termasuk yang gak mudah juga ya perjuangannya dari awal sampai lulus ini. Tadi ngomong-ngomong kawan pernah jadi ketua himpunan juga ya, berarti kira-kira nambah gak sih Kak bebannya benar-benar yang kayak susah gitu buat sampai ke sarjana? Pasti ya. Apalagi jadi ketua kan pasti bakal menyita waktu lagi tuh, waktu di organisasi, waktu di kuliah, dan waktu-waktu lainnya. Jadi kita harus bisa, ya di situ kita dilatih untuk bisa mengatur time management, problem solving. Dituntut harus bisa menyelesaikan itu semua. Jadinya itu tantangan lagi buat saya bisa melewati masa-masa susah itu. Berarti kawan ini merupakan salah satu alumni yang sudah menerapkan pesan dari Jenderal Sudirman ini ya. Iya benar banget. Oke, terima kasih ya Kak Wawan sudah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Untuk selanjutnya kita tuh ada cuplikan nih Mbak Puji. Dari narasumber kita yang lain ada siapa? Dari para dosen. Dari para dosen kita sudah mewawancarai 3 dosen yang ada di FPIK UNSUD. Jadi mereka tuh sudah menceritakan pandangan mereka, pesan-pesan dari Jenderal Sudirman yang sudah diterapkan selama mereka mengajar di universitas ini. Langsung aja ya, mari kita saksikan cuplikannya. Sih menurut Bapak, pandangan Bapak sebagai dosen tuh ketika mengajar mahasiswa-mahasiswi di universitas ini? Menurut saya kalau ngajar di sini menarik ya, menarik. Ada nggak sih Pak pesan-pesan dari Jenderal Sudirman yang diterapkan sama mahasiswa atau sama Bapak sendiri ketika Bapak mengajar di universitas ini? Kalau menurut saya yang paling mengena adalah harus jujur ya, karena yang diajarkan pahlawan itu pasti harus jujur. Apakah ada sifat atau pesan Jenderal Sudirman yang diterapkan Bapak selama mengajar di UNSUD ini? Saya terus terang, kalau bukan hak saya nggak mau. Sekalipun itu mungkin barang yang bagus. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Menurut Bapak, bagaimana pandangan Bapak sebagai dosen selama mengajar di UNSUD ini? Ya, selama ini sebelum COVID, Bapak itu dianggap sebagai dosen primadona kok ya. Semua istilahnya itu skripsi yang paling banyak di sini Bapak itu, laporan skripsi. Nah, itu sebelum COVID. Begitu COVID, banyak mahasiswa tidak tahu tentang Bapak. Iya, ya udah. Mungkin zaman udah berubah ya. Jadi saya berbuat baik ke mahasiswa agar supaya saya bukan, tapi ternyata anak saya di mana-mana itu dapat perlakuan baik. Apa sih pesan-pesan dari Jenderal Sudirman yang pas ketika Bapak mengajar ke mahasiswa itu diterapkan oleh Bapak dan mahasiswa tersebut gitu Pak? Ya, jadi zaman sekarang anak-anak itu sudah mulai luntur ya. Luntur. Makanya setiap mengajar, kamu orang apa? Indonesia. Setiap saat, jadi setiap setengah jam, kamu orang apa? Indonesia. Jadi supaya muncul, Bapak apa? Bapak ketemu sama orang Korea begitu bangganya dengan negaranya. Ketemu orang Cina begitu banget. Ini kalau ketemu sama orang Indonesia kok kayaknya ini udah luntur Indonesia kita dengan aspek-aspek sosial yang ada di masyarakat sekarang itu luntur. Oke, jadi kayak gitu teman-teman, beberapa pandangan mengenai pesan-pesan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sudah diterapkan oleh beberapa kalangan nih, mulai dari mahasiswa, alumni, dan juga dosen-dosen. Kurang lebihnya seperti itu talk show kita di Jati Diri Talk Show. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan.
Kami sebagai moderator, saya Tripuji dan rekan saya Kartika Lintang. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.